Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saatnya menjawab sesuatu paling kontroversial dalam sejarah manga Jujutsu Kaisen, yaitu momen kematian Gojo Satoru. Yap, sebagai salah satu karakter paling populer dengan fans fanatik paling banyak di Jujutsu Kaisen, kematian Gojo adalah sesuatu yang paling kontroversial di series ini. Bagaimana bisa kematian seseorang yang begitu populer dibuat off-screen oleh mangakanya sendiri? Apalagi momennya terlihat tidak masuk akal, yaitu saat Sukuna dalam keadaan sedang terluka parah setelah terkena Hollow Purple. Ya, bagaimana bisa Sukuna yang digadang-gadang telah kalah di chapter 235, bahkan banyak fans Gojo yang mendeklarasikan kemenangan saat chapter 235 dirilis. Tiba-tiba di chapter berikutnya langsung berbalik, tubuh Gojo terbelah dan akhirnya mati. Bukan hanya terbelah dan mati, Gojo bahkan sebelum kematian mengakui kalau Sukuna terlalu kuat. Bahkan ketika Gojo mengerahkan semuanya, mulai dari kekuatan sampai humor gelap untuk mengintimidasi Sukuna, dia tetap tidak bisa mencapai level Sukuna. Yap, dari sinilah kebencian fans fanatik Gojo pada Sukuna semakin membabi buta. Bahkan GG tidak luput dari kebencian fans fanatik Gojo ini. Mereka mengatakan kalau GG memberikan plot armor super tebal untuk Sukuna, bahkan meski terlihat tidak logis pun, GG tetap akan memaksakannya demi Sukuna. Yap, benarkah tuduhan fans Gojo ini? Benarkah Sukuna harusnya kalah dari Gojo di chapter 235, tapi karena plot armor dia akhirnya bisa menang? Yuk langsung aja kita bahas dengan sangat detail kematian Gojo tersebut. Check it bro. Pertama, serangan yang membunuh Gojo. Karena kematian Gojo dibuat off screen oleh GG, awalnya kita tidak tahu seperti apa serangan yang bisa membunuh seorang Gojo Satoru dengan pertahanan Infinity yang sulit sekali ditembus. Barulah di pertarungan Sukuna versus Kashimo dijelaskan sekaligus ditampakkan kalau serangan yang membunuh Gojo adalah World Dismantle, yaitu serangan dismantle yang diperluas jangkauannya hingga mampu membelah ruang. Jadi walaupun Infinity sulit ditembus, tapi teknik Infinity tetap berada pada sebuah ruang. Jadi ya, Sukuna membelah ruang itu sendiri, di mana Infinity juga ada di situ. Walhasil Gojo dan Infinity-nya langsung terbelah oleh World Dismantle. Kedua, Mahoraga adalah inspirasi World Dismantle. Yap, dari mana Sukuna bisa melakukan tebasan dismantle pembelah dunia? Jawabannya adalah dari adaptasi level 2 milik Mahoraga. Tepatnya di scene saat Mahoraga dipaksa Sukuna untuk menunjukkan kemampuannya sebagai bayangan Sukuna, bukan bayangan Megumi. Di situ Mahoraga yang habis diamuk Sukuna langsung memberikan dismantle pembelah dunia yang mampu memotong tangan Gojo. Padahal saat itu Infinity Gojo aktif. Tapi ya, meski berhasil melihat keajaiban dari tebasan adaptasi Mahoraga, Sukuna butuh melihat blueprint tebasan Mahoraga tersebut dengan lebih jelas. Dan kemungkinan kejelasan blueprintnya didapatkan saat roda Mahoraga terkena Hollow Purple. Jadi ketika Gojo lengah di chapter 235 setelah berhasil membom Sukuna dan Mahoraga dengan Hollow Purple, disitulah Sukuna yang telah melihat jelas blueprint tebasan adaptasi level 2 Mahoraga, menirukannya dengan tebasan dismantle pembelah dunia untuk memotong ruang sekaligus Gojo dan Infinity-nya. Ketiga, bagaimana Sukuna melakukan tebasan dismantle pembelah dunia. Saat momen kematian Gojo memang tidak ditunjukkan, tapi saat melawan Kashimo, Yuta dan Maki ditunjukkan kalau dismantle pembelah dunia dilakukan Sukuna dengan mengucapkan mantra dan membuat segel tangan yang mengacung ke arah depan. Jadi ya, berbeda dengan Mahoraga yang bisa langsung menebas dengan cara dibentak terlebih dahulu, Sukuna butuh mantra dan segel tangan untuk membuat tebasan pembelah dunia. Itulah kenapa tebasan World Dismantle ini sangat spesial, karena tidak bisa dilakukan dengan asal nebas layaknya dismantle biasa. Mungkin kalau diibaratkan teknik darah, dismantle adalah blood bending, sedangkan World Dismantle adalah piercing blood, yang mana keduanya butuh segel tangan dan waktu untuk melakukannya. Keempat, momen kontroversial World Dismantle dan kematian Gojo. Yap, setelah mengetahui seberapa mengerikan World Dismantle dan cara Sukuna melakukannya, kemudian kita bahas momen kontroversial saat Sukuna membunuh Gojo dengan World Dismantle. Karena momennya dibuat off screen oleh GG Akutami, jadi penjelasannya harus berdasarkan teori sedetail mungkin agar tidak ada lagi penjelasan plot armor yang terkesan malas dan menggampangkan. Penjelasan pertama kita mulai dari penjelasan dismantle terlebih dahulu. Jadi apa itu dismantle? Banyak yang salah kaprah kalau penjelasan dismantle adalah tebasan Sukuna untuk benda mati dan Cliff adalah tebasan untuk benda hidup. Padahal bukan.
Dismantle juga bisa digunakan Sukuna untuk menebas makhluk hidup maupun benda mati, karena Dismantle sendiri adalah tebasan dasar Sukuna, sedangkan Cleave adalah tebasan yang disesuaikan dengan kekuatan objek yang akan ditebas. Cara mudah membedakan Dismantle dan Cleave adalah saat menebas tanpa menyentuh target, maka saat itu Sukuna sedang menggunakan Dismantle, dan saat Sukuna menebas dengan menyentuh target, berarti saat itu Sukuna sedang menggunakan Cleave. Tapi ya, dua hal ini tidak berlaku saat Sukuna menggunakan Domain Expansion, karena Cleave dan Dismantle bisa dilakukan secara bersamaan, baik itu dengan menyentuh target atau tidak menyentuh target. Jadi di dalam Domain Expansion, jika lawannya keroco akan langsung dihapus Sukuna dengan Dismantle, sedangkan kalau lawannya punya pertahanan energi kutukan akan berusaha dibunuh Sukuna dengan Cleave, atau kalau pertahanannya kutukan pembalik akan berusaha dicincang Sukuna dengan Dismantle. Dan ya, jika pertahanan lawannya terlalu kuat, maka Cleave sekalipun tidak akan mampu membunuh targetnya atau hanya akan membuat targetnya cacat. Dan ya, kalau kutukan pembaliknya terlalu kuat, Dismantle sekalipun tidak akan mampu melukai target karena kecepatan regenerasinya telah melampaui kecepatan dari tebasan Dismantle yang bertubi-tubi. Dan ya, setelah mengetahui penjelasan Dismantle, berikutnya kita lihat beberapa contoh saat Sukuna melakukan tebasan Dismantle di luar Domain Expansion. Pertama, saat Sukuna menebas Nanako dan Mimiko. Di situ Sukuna menggunakan Dismantle biasa dan terstruktur, sehingga tebasannya tepat sasaran, memotong kepala Mimiko, dan juga terstruktur membuat bentuk tubuh Nanako menjadi tahu kotak. Kedua, saat menebas Mahoraga, dia menggunakan Dismantle kuat yang tidak terarah. Artinya Sukuna hanya fokus menebas Mahoraga dengan Dismantle super kuat, dan ya, pertahanan Mahoraga terlalu kuat sehingga Dismantle tersebut gagal melukai Mahoraga dan hanya memberikan sayatan kecil yang mana langsung bisa diregenerasi Mahoraga dengan adaptasinya. Ketiga, Dismantle super kuat dan terarah, yaitu saat Sukuna berusaha memotong kepala Gojo, dimana saking kuatnya Dismantle tersebut sampai dipentalkan Infinity di kepala Gojo dan mencelat memotong gedung bertingkat. Keempat, World Dismantle super kuat jarak jauh. Ini digunakan Sukuna saat unjuk kebolehan di wujud 4 lengannya, dimana Sukuna sempat memperingatkan Kashimo agar menghindari tebasan ini. Tapi ya, Kashimo dengan kecepatan supernya di mode Beast Ember masih saja terpotong tangannya meski sudah sempat diperingatkan Sukuna. Kelima, Dismantle jaring mutlak. Jika World Dismantle biasa yang sudah diperingatkan masih sulit dihindari Kashimo bahkan di mode Beast Embernya, maka World Dismantle mutlak memang sangat mutlak untuk tidak bisa dihindari. Dan kemungkinan Sukuna butuh energi luar biasa besar untuk melakukan World Dismantle tipe ini. Itulah kenapa serangan ini hanya muncul satu kali, karena memang hanya serangan ini yang bisa digunakan Sukuna untuk membunuh Kashimo di mode terkuatnya. Tapi sayangnya Abdikos tidak melihat momen Sukuna mengucapkan mantra saat melakukan Dismantle jaring mutlak ini. Bisa jadi mantranya mengikuti Dismantle sebelumnya, atau mantranya memang tidak ditunjukkan oleh GG Akutami. Keenam, World Dismantle cepat. Hampir sama seperti World Dismantle biasa, namun dibuat Sukuna tidak terlalu kuat dan tidak terlalu besar. Jadi mantra yang diucapkan dan segel tangan yang digunakan tidak seintens World Dismantle biasa atau World Dismantle jaring. World Dismantle cepat ini dilakukan Sukuna dalam keadaan terdesak, misalnya saat nyawanya terancam atau saat menghadapi musuh yang sangat cepat dan berpotensi mengancamnya. World Dismantle cepat ini sukses memotong Yuta dan gagal memotong Maki karena mata batasan surgawi Maki mampu melihat arah tebasannya. Yap, dari keenam momen Dismantle yang Abdikos jelaskan, bisa diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, serangan Dismantle itu super cepat dan mustahil untuk dihindari, kecuali dengan mata dan kecepatan dari batasan surgawi. Bahkan sekelas Gojo dan Kashimo Beast Ember yang punya kecepatan super, mata X-ray belum cukup untuk menghindari Dismantle, bahkan meski dari jarak jauh. Dalam kasus Gojo, dia diselamatkan oleh Infinity. Dalam kasus Kashimo, dia masih terpotong tangannya. Untungnya Kashimo bisa kutukan pembalik. Kesimpulan kedua, mantra World Dismantle tidak harus diteriakkan, bisa dilakukan dengan berbisik, tapi resikonya World Dismantle tidak akan sekuat saat mantranya diteriakkan. Dalam kasus Maki, dia masih bisa menahan World Dismantle dengan pedangnya, sementara dalam kasus Yuta, lukanya tidak sampai membelah tubuhnya. Bahkan saking berbisiknya Sukuna dengan mantra World Dismantle ini, beberapa terjemahan sampai tidak menyadari kalau Sukuna sedang mengucapkan mantra World Dismantle. Jadi dari sini bagaimana cara Sukuna membunuh Gojo dengan World Dismantle-nya. Untuk mengetahui hal ini kita harus melihat keadaan Gojo dan keadaan Sukuna.
Saat itu Gojo dan Sukuna baru saja terkena Holo Purple. Dari jarak dekat, Sukuna menguras energi kutukannya hingga kurang dari separuh agar dia bisa selamat dari Holo Purple ini. Sementara Gojo kemungkinan hampir sama, namun serangan ini tidak melukai Gojo dengan fatal karena energi kutukan Gojo untuk pertahanan sama seperti energi Holo Purple. Dan ya, yang terjadi berikutnya adalah Sukuna cowok banyak hingga menyisakan satu tangannya, sedangkan Gojo cowok sedikit. Bahkan dia langsung fokus menggunakan kutukan pembalik untuk segera menyembuhkan diri. Dan ya, disinilah momennya karena jarak keduanya tidak terlalu jauh dan Sukuna masih punya sisa satu tangan, sementara Gojo sendiri sedang fokus menggunakan kutukan pembalik. Maka Sukuna hanya perlu berbisik untuk mengucapkan mantra World Dismantle, lalu mengacungkan jarinya ke depan Gojo dan boom, Gojo pun langsung terbelah. Karena apa? Ya karena keadaan Gojo belum sembuh total, jarak keduanya terlalu dekat, tebasan dismantle terlalu cepat, mata Six Eyes tidak seperti mata batasan surgawi dalam melihat arah tebasan dismantle. Dan yang paling penting, Gojo tidak siap dengan serangan baru Sukuna tersebut. Jadi ya, setelah diamati dengan detail dan dijelaskan dengan panjang lebar, ternyata kematian Gojo sama sekali bukan plot armor dan Sukuna ada di kondisi masuk akal untuk bisa membunuh Gojo saat itu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.